Belakangan muncul pernyataan yang cukup menghebohkan dari salah satu tokoh yang dikenal dengan gaya berpikir filsafatnya, yaitu Guru Gumbul. Ia mengatakan bahwa ilmu fikih bukan ilmu agama, melainkan hanya hasil olah pikir manusia. Sekilas pernyataan ini terdengar logis, tetapi bila dikaji lebih mendalam, justru berpotensi menyesatkan pemahaman tentang agama itu sendiri. Sebab sejak masa sahabat hingga ulama besar 4 mazhab, fikih selalu dianggap jantung dari ajaran Islam praktis, yaitu ilmu yang menjelaskan bagaimana seorang muslim itu beribadah, bermuamalah, dan menata kehidupannya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan pembahasan ini kita akan melihat bahwa menolak fikih sama saja dengan menolak cara untuk memahami dan mengamalkan agama dengan yang benar. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang benarkah ilmu fikih bukan ilmu agama. Apakah Baraya pikir kalau Baraya di pesantren kemudian belajar Nahwu Shorob itu adalah belajar agama, ilmu agama? Ya enggak. Nahwu Shorob, fikih, balaghah, mantik, usuluddin itu bukan ilmu agama. Karena apa? Karena itu ilmu buatan manusia. Fikih itu buatan misalkan Abu Hanifah, yang betapapun luar biasanya beliau, tetap beliau itu adalah manusia. Ketika beliau menciptakan ilmu fikih, ya ilmu fikih itu sangat berfaedah, sangat... Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siah wain. Kalimat ilmu fikih bukan ilmu agama terdengar sangat berani. Bahkan bagi sebagian orang mungkin terdengar aneh dan berbahaya. Sebab sejak zaman para sahabat sampai ulama klasik, fikih justru dianggap inti dari ilmu agama. Karena fikih itu membahas bagaimana seorang muslim menjalankan perintah Allah dalam kehidupan sehari-harinya. Tetapi Guru Gumbul mengajukan ide sebaliknya teman-teman, bahwa fikih hanyalah produk manusia, bukan bagian dari agama itu sendiri. Mari kita bedah pelan-pelan tanpa emosi, tapi juga dengan akal yang sehat dan pandangan ilmiah yang jernih. Yang pertama, apa itu ilmu fikih sebenarnya? Secara bahasa, fikih itu berarti pemahaman yang mendalam. Secara istilah, ulama mendefinisikannya sebagai mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amalia, yaitu praktis, melalui dalil-dalil yang terperinci. Artinya, fikih adalah hasil pemahaman manusia terhadap dalil syariat, baik dari Al-Quran maupun hadis. Fikih bukan wahyu itu sendiri, tetapi pemahaman terhadap wahyu. Maka benar, dalam satu sisi, fikih memang hasil ijtihad manusia, bisa benar dan juga bisa salah. Tetapi apakah berarti karena dia hasil pemikiran manusia, maka dia bukan bagian dari agama? Nah, disinilah logika Guru Gumbul mulai keliru. Lalu yang kedua, fikih memang bukan wahyu, tetapi ia bagian dari agama. Kalau kita bilang fikih bukan agama hanya karena ia hasil pemikiran manusia, maka konsekuensinya luas sekali teman-teman. Tafsir juga hasil pemahaman manusia terhadap ayat. Ilmu hadis juga hasil penelitian manusia terhadap sanad dan matan. Ilmu akidah pun disusun oleh para ulama melalui dalil-dalil dan perdebatan yang panjang. Apakah berarti semua itu bukan ilmu agama? Kalau pakai logika Guru Gumbul, maka semua cabang ilmu keislaman akan gugur, karena semuanya merupakan hasil pemahaman manusia terhadap nas. Padahal sejak dahulu para sahabat sudah berijtihad di dalam perkara fikih. Ketika Nabi SAW wafat, banyak sahabat yang berbeda pendapat tentang hukum-hukum praktis, dan perbedaan itu tidak pernah dianggap keluar dari agama.
Mereka tetap dianggap ahli agama justru karena berijtihad untuk memahami hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fikih adalah manifestasi dari ketaatan. Ilmu fikih adalah panduan bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Salat, zakat, puasa, haji semua itu butuh fikih. Tanpa fikih, seseorang tidak tahu bagaimana caranya berwudu yang sah, bagaimana sholat yang benar, bagaimana membayar zakat yang sesuai dengan aturan syariat. Kalau seseorang berkata fikih bukan ilmu agama, maka secara tidak langsung ia sedang berkata bahwa tata cara ibadah dan hukum-hukum syariat yang kita jalankan bukan bagian dari agama. Ini absurd. Karena agama bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga pengamalan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kekeliruan berpikir guru gembul. Guru gembul dikenal dengan gaya berpikir filsafat dan skeptisisme yang tinggi. Ia sering memisahkan antara agama wahyu dan agama tafsir manusia. Ia ingin menegaskan bahwa hanya wahyu yang suci, sedangkan tafsir ataupun fikih adalah ciptaan manusia yang relatif. Dalam batas tertentu benar, tetapi ia gagal membedakan antara ilmu agama yang bersumber dari wahyu dan produk pemikiran bebas yang tidak berpijak kepada wahyu. Fikih itu tidak sama dengan tafsir yang liar. Fikih bukan sekedar pendapat manusia, tetapi pemahaman yang diatur oleh kaidah syar'i, oleh metodologi ijtihad yang ketat seperti qiyas, ijma', istihsan dan sebagainya. Ulama tidak sembarangan menafsirkan hukum teman-teman, tetapi tunduk kepada aturan dalam memahami nas. Ketika guru gembul menolak fikih itu sebagai ilmu agama, ia sebenarnya sedang menghapus peran ulama dalam menjaga syariat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, niscaya Allah jadikan dia faqih, yaitu paham dalam agama. Kata faqih di sini artinya paham. Fikih bukan paham filsafat, bukan paham teori relativisme, tapi paham hukum-hukum agama, teman-teman. Jadi Nabi sendiri menegaskan bahwa orang yang diberi kebaikan oleh Allah adalah orang yang paham ilmu fikih. Lalu bagaimana mungkin ilmu yang Nabi puji malah dianggap bukan ilmu agama? Yang kelima, ulama sejak dahulu menyebut fikih sebagai bagian utama agama. Para ulama klasik seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal itu semuanya dikenal sebagai fuqaha, yaitu ahli fikih. Mereka tidak pernah mengklaim bahwa fikih adalah wahyu, tetapi mereka tahu bahwa fikih adalah jalan untuk memahami wahyu dalam bentuk amal. Al-Imam Asy-Syafi'i bahkan menyusun Ar-Risalah, kitab pertama yang menjelaskan metodologi memahami nas, yaitu usul fikih. Dalam kitab itu teman-teman, beliau menegaskan bahwa agama tidak bisa dipahami tanpa fikih. Sedangkan Imam Ahmad, beliau mengatakan manusia sangat membutuhkan ilmu fikih karena tanpa fikih mereka tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Jadi kalau fikih bukan ilmu agama, maka seluruh madrasah fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali harus dihapus. Para imam besar itu dianggap salah, dan itu jelas tidak masuk di akal. Yang keenam, bahaya pemikiran seperti ini. Pemikiran yang menolak fikih sebagai ilmu agama bisa membawa pada liberalisasi agama, teman-teman. Orang akan merasa tidak perlu belajar hukum syariat karena dianggap hanya buatan manusia semata. Akhirnya setiap orang itu bebas menafsirkan agama sesuka hati mereka. Inilah yang berbahaya, yaitu membuka pintu relativisme ekstrim. Tidak ada lagi kebenaran syariat yang tetap. Semua menjadi opini, dan ketika semua itu dianggap opini, maka hukum Allah pun menjadi sekadar pilihan pribadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah
Jathiyah ayat ke-17, kemudian kami jadikan kamu berada di atas sesuatu syariat atau aturan dari urusan itu, maka ikutilah syariat dan jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Ayat ini jelas menyebutkan bahwa syariat sebagai jalan yang wajib diikuti dan ilmu fikih adalah alat untuk memahami syariat itu. Yang ketujuh, fikih itu hidup tapi tetap agama. Memang fikih bisa berubah dalam hal-hal yang bersifat ijtihad sesuai konteks, tempat, dan waktu. Misalnya hukum tentang transaksi modern, asuransi, dan lain sebagainya. Namun perubahan itu bukan berarti fikih bukan agama, teman-teman. Justru menunjukkan kelenturan Islam dalam bingkai syariat. Ulama membedakan antara hal-hal yang bersifat tetap yaitu sawabit dan yang bisa berubah mutaghayyirat. Fikih bergerak dalam dua ranah ini. Tapi selama sumbernya Al-Quran dan hadis dan metodenya sah, maka ia tetap ilmu agama. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pernyataan ilmu fikih bukan ilmu agama itu menunjukkan ketidaktepatan berpikir dan kurangnya pemahaman terhadap peran ulama dalam menjaga syariat. Fikih memang bukan wahyu yang murni, tetapi ia adalah cabang ilmu agama yang paling dekat dengan kehidupan yang nyata umat Islam. Tanpa fikih, agama hanya sebuah teori tanpa panduan amal. Jadi menolak fikih berarti menolak jalan untuk memahami dan mengamalkan agama itu sendiri. Fikih adalah cara manusia menundukkan diri kepada Allah dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu ataupun tafsir bebas. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.